Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom teman-teman semua. Kembali lagi kita berkumpul di PA online ini ya teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama kita kembali mengadakan PA kembali walaupun masih online. Teman-teman yang di rumah gimana nih kabarnya semua? Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Mbak Febe, kalau Mbak Febe gimana nih Mbak kabarnya? Luar biasa sekali. Oh puji Tuhan ya. Bersyukur kita masih terus dipelihara Tuhan ya teman-teman, walaupun kondisi saat ini bisa dibilang cukup sulit, tapi bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kita. Untuk selanjutnya mari kita berdoa. Mbak Febe menghantarkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan malam hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk mengadakan persekutuan pemuda remaja GKJ Wonogiri ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau membimbing serta menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan hari ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati pembawa firman pada persekutuan kali ini ya Bapa. Engkau yang memampukan supaya beliau dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan berkatilah juga kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, kiranya dapat melaksanakan apa yang Engkau firmankan di kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kali ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Haleluya, amin. Teman-teman, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita ketika kita punya Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita, yang sangat memelihara kita. Saat ini, hari ini, di PA kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana kita ini hidup dalam tiap langkah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan kita akan nyanyikan Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti
saya persilahkan. Baik, kita masuk ke firman Tuhan, teman-teman. Shalom, teman-teman. Baik, apa kabarnya yang ada di gereja, juga teman-teman yang ada di rumah? Baik, teman-teman, di tahun yang baru, tahun 2021, kita mengawali, ini teman-teman pemuda dan remaja mengawali dengan pemahaman Alkitab. Ya, luar biasa. Jadi masih ada tetap kerinduan untuk teman-teman pemuda remaja kita bersama-sama untuk menggumuli firman Tuhan. Baik, tema kita pada hari ini adalah selagi ada kesempatan. Nanti kita akan baca dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini karena kemurahan Tuhan, bimbingan Tuhan, juga penyertaan Tuhan atas kami, pemuda remaja GKJ Wonogiri. Kami sudah mengawali dengan baik di tahun ini untuk kami bersama-sama memahami firman Tuhan. Kami mau supaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, tolong kami supaya mengerti firman-Mu, berbicaralah. Dan apa yang Tuhan mau atas hidup kami ingin terapkan supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih jika hal yang kurang berkenan bagi Tuhan selama kami memuji-Mu, kami memohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman yang ada di rumah juga yang ada di gereja. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita saat ini adalah selagi masih ada kesempatan. Kita akan baca dari Yunus 3 ayat 1 sampai ke yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, teman-teman, sampai di sini pembacaan kita dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10 tadi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jadi ketika kita belajar tentang Nabi Yunus dan kota Niniwe, ini satu hal yang menarik bagi kita. Bahkan sejak sekolah minggu kita sering mendengar ya cerita tentang Yunus, yaitu Yunus yang dimakan ikan besar begitu ya, sampai 3 hari di dalam perut ikan begitu. Itu cerita-cerita sekolah minggu yang luar biasa sebenarnya. Dan kita sebagai pemuda remaja kita harus lebih memahami lebih dalam apa yang difirmankan oleh Allah kepada Yunus supaya Yunus pergi
ya, supaya pergi ke kota Niniwe dan meminta Yunus untuk mengatakan bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah jika mereka tidak bertobat. Kenapa Allah sampai punya rancangan yang seperti itu, teman-teman? Jadi bagi kota Niniwe begitu ya. Karena kota Niniwe kita tahu bahwa ini sebuah kota yang besar, punya angkatan perang yang luar biasa, jadi militernya itu sangat kuat begitu, rajanya juga seorang yang bengis, kejam begitu ya. Jadi militernya juga terlatih untuk juga berlaku dengan kejam. Makanya di dalam kitab Nahum 3 ayat 1 kita menyebut atau Alkitab menyebut Niniwe sebagai kota penumpah darah. Ya, kota penumpah darah oleh karena Niniwe memang dikenal pada waktu itu sebuah bangsa yang sering menaklukkan bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya begitu ya. Jadi dan itu tidak main-main ketika menaklukkan bangsa-bangsa untuk menjadi jajahannya, itu dengan militer yang sangat kuat begitu ya, dan kekejamannya sudah sangat terkenal begitu. Jadi kalau menurut artikel yang saya baca tuh Niniwe merupakan bangsa yang jika berperang itu membunuh bukan hanya dibunuh begitu, tetapi ada yang dikuliti, ada yang dibakar, dimutilasi dan seterusnya. Itulah kekejaman Niniwe begitu ya, dan itu membuat Allah sangat murka. Kemudian dia merancangkan sesuatu yang akan terjadi kepada kota Niniwe. Kota Niniwe akan ditunggak balikkan oleh karena dosa-dosa mereka. Dan Allah mengutus seorang nabi pilihannya, yaitu Nabi Yunus, teman-teman. Firman Tuhan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyadarkan mereka atas dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, supaya nanti Niniwe bisa berbalik kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi kita tahu semua begitu, bahwa Yunus akhirnya memang tidak berangkat seketika itu juga ke kota Niniwe. Tetapi dia lebih memilih kemana, teman-teman? Ke kota Tarsus begitu ya, jadi menghindar apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Nabi Yunus, supaya dia mendatangi kota Niniwe dan meminta kota itu untuk bertobat. Apa yang sebenarnya menjadi ketakutan seorang Nabi Yunus kalau dia sampai menghindar terhadap firman Tuhan untuk datang ke kota Niniwe? Ya karena Yunus juga merasa bahwa bangsa ini luar biasa kekejamannya begitu ya, disebut bangsa penumpah darah. Itu yang juga membuat seorang Nabi Yunus akhirnya memilih jalan lain begitu, milih jalan liyane begitu ya. Jadi seperti lagu milih jalan liyane untuk akhirnya pergi ke Tarsus untuk menghindari apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi akhirnya kita tahu semua juga bahwa Nabi Yunus dihukum begitu ya, semacam dihukum untuk akhirnya nanti dibalikkan lagi kepada jalan yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Dia dimakan oleh ikan besar gitu ya, bukan ikan paus ya, nanti firman Tuhannya tidak menyebut ikan paus begitu ya, tapi ikan yang besar. Selama berapa hari teman-teman di dalam perut ikan? 3 hari. 3 hari akhirnya Nabi Yunus menyadari kesalahannya, kemudian dia bertobat ya. Satu langkah awal yang baik yang Nabi Yunus lakukan ketika dia sudah berbelok dari apa yang Tuhan firmankan kepadanya untuk menyadarkan Niniwe, tetapi akhirnya setelah dimakan ikan begitu ya, setelah ada hukuman, ada sanksi begitu dari Tuhan, kemudian dia menyadarinya dan dia berbalik untuk kemudian dengan gagah berani masuk ke kota Niniwe. Bahkan dia berseru-seru, berteriak-teriak, bertobatlah kota Niniwe, kalau tidak dalam 40 hari akan ditunggang balikkan oleh Allah. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yunus ketika dia berani begitu masuk ke kota Niniwe karena kesadarannya, karena bertobatnya itu tadi di dalam perut ikan. Jadi ketika dia merasakan bahwa ada sanksi, ada hukuman dari Tuhan untuk dia kembali diarahkan kepada jalannya Tuhan begitu ya, untuk menyadarkan kota Niniwe. Ketika dia mulai menyadari itu, maka timbullah satu kuasa Tuhan yang menyadarkan dia itu, dia menjadi seorang yang gagah berani.
ya masuk ke kota Niniwe, sudah nggak peduli begitu ya dengan apa yang ditakutkan. Yang 3 hari yang lalu dia sudah takut begitu, tetapi 3 hari kemudian ketika dia bertobat, dia menjadi seorang yang berani dan dia berteriak-teriak begitu di tengah-tengah kota Niniwe. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus kepada Niniwe akhirnya ditanggapi seperti apa, teman-teman? Ternyata kota Niniwe, jadi penduduknya semuanya mendengarkan Yunus begitu ya. Itu oleh karena apa? Oleh karena juga kekuatan dari Allah yang setelah pertobatannya menguatkan dia, kemudian dia berani. Dan akhirnya apa yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Yunus selama ini tidak terjadi. Dan banyak penduduk kota Niniwe yang akhirnya bertobat begitu ya. Bahkan rajanya turun dari singgasananya. Dia mengenakan kain kabung gitu ya, dan para punggawa kerajaan gitu ya dipanggil semua dan akhirnya memberikan perintah resmi pada rakyatnya supaya menjadi hari perkabungan nasional begitu. Bahkan bukan hanya manusianya, tapi juga ternaknya juga harus berkabung, ternaknya juga harus pakai kain begitu ya. Ternaknya juga harus berpuasa. Manusianya semua, bangsa Niniwe juga jajahannya semua harus berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Termasuk ternaknya tidak boleh makan rumput begitu ya, kasihan ya ternaknya ini ikut-ikutan disuruh bertobat begitu sama rajanya. Enggak boleh minum air juga. Jadi kita lihat dari firman Tuhan. Di ayat-ayat akhir tadi disebutkan bahwa termasuk ternaknya itu juga diharuskan berpuasa. Nah, teman-teman, akhirnya ketika Tuhan Allah mengetahui bahwa sudah terjadi pertobatan massal begitu ya di tengah-tengah kota Niniwe, Allah mulai melihat bahwa pertobatan itu baik adanya dan itu diterima oleh Allah. Akhirnya Tuhan mengurungkan niatnya begitu ya untuk menunggang balikkan kota Niniwe dan akhirnya menerima pertobatan mereka. Nah, teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita belajar dari tema kita saat ini. Bagaimana kesempatan yang sudah diberikan Tuhan, kesempatan kedua begitu ya, yang sudah diberikan Tuhan terhadap kota Niniwe itu ditanggapi dengan baik begitu. Kadang-kadang teman-teman kita punya banyak kesempatan. Kadang-kadang yang ada juga teman-teman yang nggak percaya kepada kesempatan yang kedua gitu ya. Kesempatan itu hanya 1 kali dan tidak datang lagi begitu. Yang kedua itu sudah bukan atau tidak sama dengan yang pertama. Seperti kalau teman-teman remedi begitu ya, itu kita diberi kesempatan oleh Bapak Ibu guru kita untuk mencoba lagi, mengerjakan lagi supaya mencapai nilai yang terbaik. Tapi kadang-kadang sebenarnya memang benar. Jadi kesempatan tidak seperti kesempatan yang pertama. Karena kesempatan yang kedua remedi itu hanya supaya kita memenuhi nilai KKM gitu ya misalnya. Jadi misalkan KKM-nya 70 gitu ya supaya kita dapat nilai 70. Hanya itu. Jadi kesempatan yang pertama kita tidak bisa maksimalkan, itu akan hilang. Sama seperti kalau kita menjalani kehidupan kita, teman-teman yang ada di sini masih ada yang remaja juga ya, yang masih SMP, juga ini ada yang juga teman-teman di rumah yang SMP, yang SMA, ada yang kuliah juga, bahkan yang sudah bekerja. Kadang kita punya banyak kesempatan di dalam hidup kita, ditawarkan banyak kesempatan baik dari lingkungan kita, dari orang tua kita. Tuhan juga memberi kita kesempatan memilih, ya banyak pilihan, memilih untuk studi di mana, memilih untuk belajar apa tidak belajar dan seterusnya, memilih untuk mendengarkan orang lain atau tidak. Memilih untuk dengar-dengaran firman Tuhan atau tidak. Ada banyak kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kita untuk kita bisa memilih, karena hidup ini memang pilihan begitu. Nah, teman-teman, yang paling sering bagi kita ketika kita diberikan kesempatan begitu ya, namanya apalagi teman-teman zaman sekarang berbeda dengan saya zaman dulu ya. Kesempatan itu ya tidak ada artinya apa yang sudah dialami. Kalau teman-teman zaman dulu
karena tidak ada gadget, tidak ada HP begitu ya, apa yang kita lakukan itu kalau nggak belajar yang bermain begitu saja. Cukup gitu ya, tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan. Justru dari situ kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain begitu ya, teman-teman sepermainan, teman-teman kalau sekarang ya teman-teman itu banyak istilah-istilah yang teman-teman yang dulu nggak paham begitu, ada mabar, ada apa lagi itu, ada nobar, ada, kalau dulu cuma misbar adanya, gremes bubar begitu, jadi nggak kayak sekarang ada main bareng, nonton bareng, macam-macam begitu. Zaman dulu nggak ada istilah-istilah begitu, apalagi yang main bareng itu mainnya nekeran begitu ya, umbul begitu, gambar dan seterusnya. Sekarang mabar itu dari rumah, temennya juga di rumah bisa main bareng, nge-game bareng begitu. Saya juga heran, anak saya juga begitu. Ini kok bisa, kalau main game itu ketawa-ketawa sendiri begitu ya, bengok-bengok sambil marah-marahin temennya begitu, kok bisa? Ternyata memang bisa begitu ya. Jadi sekarang tidak harus bertemu saja, bisa main bareng begitu. Nah, kembali ke kisah Yunus dan Niniwe tadi teman-teman, ada banyak kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Kesempatan selagi masih muda, begitu ya, kesempatan bisa datang berkali-kali, karena Tuhan juga memberikan kesempatan bagi Niniwe untuk bertobat. Tuhan memberi kesempatan bagi kita juga untuk mengalami banyak hal, tetapi juga kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan juga memberi kesempatan kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya, berubah begitu ya. Tetapi tentu yang kita bisa diberi kesempatan itu bukan waktunya, karena waktu akan berlalu, tidak bisa diulang lagi. Kesempatannya tentu akan berbeda. Tetapi apa yang kita lakukan, kesempatan yang kita miliki, itu akan diberikan kesempatan yang kedua, yang ketiga mungkin begitu ya. Tapi tentu tidak akan sama. Untuk itu teman-teman harus hati-hati begitu ya, ketika menerima satu kesempatan yang pertama, kejar baik-baik begitu, tidak sembarangan di dalam kita mengerjakannya begitu ya, tapi bersungguh-sungguh mengerjakan. Kalau kita diminta untuk misalnya ini yang sudah lulus SMA, ada banyak perguruan tinggi, bahkan sekarang itu kesempatan untuk UMPTN begitu sampai berkali-kali ya teman-teman ya. Jadi zaman dulu ya sekali tidak lolos ya kesempatannya tahun depan begitu, nggak lolos lagi kesempatan tahun depan, nggak lolos lagi sudah nggak bisa begitu ya, karena 2 angkatan begitu. Kalau sudah dilalui tidak lolos tidak bisa. Nah, tapi sekarang dimungkinkan melalui jalur prestasi, jalur testing begitu ya, ujian, kemudian jalur mandiri, jalur apalagi gitu, banyak sekali kesempatan yang diberikan kepada kita. Maka manfaatkan itu baik-baik begitu ya. Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk kita terus main-main begitu ya. Jadi kalau kesempatannya nanti mesti banyak lah. Kesempatannya mesti inilah. Termasuk yang jadi menarik teman-teman bagi teman-teman pemuda yang remaja, mungkin nanti juga akan, bukan mungkin, pasti nanti akan jadi pemuda juga. Masalah jodoh, masalah pacaran itu jadi menarik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang di rumah juga mesti, wah iya Pak, cocok itu gitu ya. Kesempatannya apa bagi kita di dalam memilih teman hidup, memilih jodoh, memilih pacar begitu ya. Pak lah, kalau orang Kristen itu sedikit ya gitu ya, di gereja ya itu saja ketemunya gitu ya. Bergabung dengan gereja yang lain, mungkin kalau ada kesempatan ya besok kalau sudah nggak ada pandemi lagi bisa bersekutan dengan gereja-gereja yang lain. Supaya ceweknya nggak hanya itu gitu, cowoknya nggak hanya itu gitu ya. Jadi bisa luas ininya pergaulannya begitu. Ya, jadi teman-teman kalau kita berbicara masalah teman hidup begitu ya, pacar, itu jangan beranggapan bahwa itu akan menjadi bagian kita hari ini atau besok atau berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Enggak, jadi kalau misalkan teman-teman sudah mulai memutuskan untuk mencari teman hidup itu ya doakan itu
kalau bisa sampai selamanya begitu ya, sampai menjadi suami, sampai menjadi istri, sampai seterusnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan memilih begitu ya, karena itu kesempatan itu kadang-kadang kalau sudah diberikan kepada kita, kita menjadi bahkan masih banyak kesempatan, masih ada banyak teman-teman yang lain begitu. Jadi kan harus milih yang terbaik toh Pak begitu. Ya nggak apa-apa begitu, tetapi harus didoakan dengan sungguh-sungguh. Termasuk nanti selain studi, teman hidup juga pekerjaan begitu juga. Jadi jangan sampai memang kita akan menyesal di kemudian hari begitu ya. Karena waktu berjalan dan tidak ada kesempatan untuk diulang begitu. Jadi kalau waktu tetap berjalan tidak bisa diulang. Tetapi kesempatan apa yang kita lakukan itu bisa diulang. Mungkin masih ada kesempatan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah teman-teman, di satu sisi kita belajar selain kita belajar dari Niniwe, kita juga belajar dari Yunus tadi. Yunus dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan Niniwe. Kadang-kadang kalau tanpa kita sadari teman-teman, di sekitar kita begitu, teman-teman kita itu juga bisa menjadi Yunus-Yunus bagi seorang Niniwe seperti kita begitu ya. Kadang-kadang teman-teman kita, bahkan teman-teman yang tidak seiman, bisa juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Wih, kamu salah, kamu keliru kok, kamu bisa seperti ini, seperti itu gitu ya. Misalkan kita mulai lirik-lirik begitu ya, punya gebetan baru yang tidak seiman begitu, dilik ke temannya begitu. Kok kamu itu WA ke dia begitu, dia kan nggak seiman misalnya. Hal yang seperti ini bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Tapi kadang-kadang kita terlalu responsif, terlalu reaktif begitu ya. Jadi teman-teman terlalu berpikir yang negatif terhadap temannya. Wah, ini nggak seneng sama saya begitu ya. Tidak hanya hal yang kayak gitu ya dileke begitu misalnya, ditegur dan seterusnya. Justru kadang-kadang hal-hal yang semacam ini teman-teman kita itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita untuk kita kembali ke jalan yang dimaui Tuhan untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, saya akan tutup dengan sedikit ilustrasi seperti ini. Jadi di sebuah kota kecil hidup seorang ayah dengan anaknya, gadis kecil begitu, masih kecil ya. Suatu ketika ayah ini memberikan sebuah koin atau sebuah logam perak begitu, atau bisa dikatakan uang gitu ya. Jadi dari perak diberikan kepada gadis kecil ini. Tentu gadis kecil ini sangat senang, bahagia begitu ya, bersukacita, wah diberikan perak logam begitu yang sangat indah begitu ya. Jadi tiap pagi itu diisik-isik begitu ya, disemprot kemudian dilap lagi sampai mengkilap begitu. Dan dia simpan, dimasukkan dalam kain bludru kecil gitu ya, tas bludru kecil. Kalau tidur ditukep begitu, disimpan di bawah begitu, seolah-olah itu ada yang akan mengambilnya, seolah-olah ada yang akan mencurinya begitu. Nah, karena senangnya, karena sukacitanya, kemana-mana itu sampai dibawa. Sama ayahnya jalan ke toko, ke pasar, dibawa. Kadang-kadang kalau ada anak kecil yang lain dipamer-pamerin begitu ya, dilihat-lihat, ini aku punya logam perak yang sangat bagus gitu. Juga kalau ke sekolah, anak ini ke sekolah juga dipamer-pamerin sama teman-temannya begitu ya. Aku punya logam uang logam perak yang sangat bagus. Teman-temannya juga kagum, wah memang bagus sekali, karena memang dirawat sama anak ini, dijagain, dirawat begitu ya. Nah teman-teman, suatu ketika dia ketemu, pas dia jalan-jalan gitu, ketemu dengan seorang anak laki-laki, anak-anak juga begitu. Dia punya logam kuning gitu ya, seperti katakan emas begitu, logam kuning emas berkilo-kilo begitu ya. Anak ini, gadis ini lebih tertarik kepada emas itu. Wah, itu emasnya kok nggak kayak punya aku perak, dia punya emas yang sangat luar biasa. Tentu kalau masalah harga tentu lebih mahal emasnya dong begitu ya. Akhirnya dia deketi anak itu, mau nggak kamu tukarkan koin emas kamu dengan koin perak saya?
Yang anak laki-laki ini tanya, benarkah kamu mau tukar begitu? Benar, karena punyamu tentu lebih bagus dan lebih menarik begitu. Akhirnya betulan itu ditukarkan begitu ya. Kemudian sampai di rumah disik-isik juga itu. Wah, sehari 2 hari itu mengkilap gitu ya. Karena terbuat dari emas, pikir gadis itu. Kemudian ketika dia dibawa, kemudian ketika logam ini dibawa ke sekolah, teman-teman jadi nggak tertarik. Loh, bukankah kamu kemarin punya logam yang dari perak? Itu tentu lebih bagus daripada logam punyamu itu bukan emas begitu ya. Dia mulai kecewa dengan teman-temannya. Ini lebih bagus kok dikatakan bukan dari emas begitu. Sampai di rumah kembali dilap, diisik-isik begitu ya supaya mengkilat lagi. Tiba-tiba gadis ini juga terkejut. Semakin lama digosok, semakin lama kok semakin malah tambah buram gitu ya, tambah hitam-hitam. Wah, nggak bagus ini. Akhirnya dia mulai sedih, mulai kecewa, dia mulai nangis gitu ya. Kemudian ayahnya juga tahu sebenarnya, wah ada apa ini kok. Dari jauh juga kelihatan kalau dia pegang uang yang logam yang berbeda begitu ya, tidak seperti yang diberikan ayahnya. Akhirnya dia curhat kepada ayahnya kalau dia baru bertemu dengan orang dan menukar uangnya begitu ya. Akhirnya ayahnya itu katakan kepada gadis kecilnya, nak, logam yang kamu tukarkan, yang pemberian ayah itu logam perak asli begitu ya. Tetapi yang kamu pegang itu bukan terbuat dari emas. Itu hanyalah sebuah logam tembaga begitu ya. Karena dia tidak tahu, betapa kecewanya dia minta maaf ke ayahnya. Dan satu hari kemudian dia cari itu anak yang laki-laki yang tadi ditukar, tapi sudah nggak ketemu. Itu kenalannya juga di jalan begitu ya. Dia lebih tertarik kepada logam emas itu, yang dikira logam emas itu. Nah, teman-teman, dari sini untuk mengakhiri tema kita saat ini, kita belajar bersama-sama dari gadis kecil ini. Ketika dia diberi kesempatan untuk memegang sesuatu yang berharga begitu ya. Dan kadang-kadang seperti kita tahu bahwa di teman kita kadang-kadang punya sesuatu yang lebih baik. Kok saya hidup di keluarga yang seperti ini? Kok teman saya hidup di keluarga yang seperti itu? Kok saya naiknya motor yang seperti ini? Teman saya naiknya motor seperti itu. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita bandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Kadang-kadang kita juga membandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan beri kesempatan kita hidup di saat waktu dan di keluarga, juga di kesempatan yang seperti ini. Kadang kita meminta untuk diberikan kesempatan hidup di hal yang lain begitu ya, atau hidup di keluarga yang lain dan seterusnya. Seperti gadis tadi, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa apa yang orang lain terima itu kadang-kadang belum tentu itu menjadi kadang-kadang menarik bagi kita. Tetapi kalau kita memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain tadi, belum tentu itu menjadi sesuatu yang menggembirakan kita, membuat kita sukacita. Nah, teman-teman, artinya intinya bahwa ketika kesempatan itu datang bagi kita, mesti kita bijak dalam kita mengambil kesempatan itu, langkah-langkah itu ya. Jadi jangan sampai karena kita tidak bijak, kita melangkah dengan salah begitu ya, mengambil satu bagian yang sebenarnya bukan bagian kita begitu. Bagian kita, apa yang kita alami, yang kita terima, kita kerjakan, itu menjadi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun kita keadaannya, kondisinya, kalau kita bersukacita, kita mengerjakan kesempatan itu dengan baik, mengerjakan bagian kita dengan baik, tentu itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa, dan itu makin berkenan bagi Tuhan. Dan sekali lagi, jika ada teman-teman begitu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, jika ada teman seperti Yunus, jika ada teman-teman yang menegur kita kalau kita melakukan satu kesalahan, jangan reaktif, jangan terlalu negatif dalam kita melihatnya, suatu teguran itu, tetapi lihatlah apakah itu memang benar-benar membangun kita, membantu kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Baik, akhirnya teman-teman yang ada di gereja juga ada di rumah,
teruslah kita ada di bagian kita di tahun 2021 ini. Tentu banyak resolusi yang nanti akan kita selesaikan begitu ya. Kita tentu sudah menulis bagian kita, yang pelajar juga menulis program-program kita begitu ya, untuk kita lakukan begitu. Bagi yang ada di dalam pelayanan juga menuliskan program-program pelayanannya untuk kita bisa lakukan setahun ke depan. Bagian kita hanya berdoa dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan beri bagi kita, dan kita tidak perlu melihat kanan dan kiri, tetapi kalau itu menjadi bagian kita dan kita lakukan, tentu Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Baik, terima kasih. Kita akan akhiri. Untuk teman-teman di rumah dan di studio, terus jaga kesehatan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan atas kami semua dan pertolongan Tuhan di dalam kami mengerti dan merindukan firman-Mu atas hidup kami. Tolonglah supaya ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kami di dalam satu keadaan, maka izinkan kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Tuhan dan bimbingan Tuhan tentu akan membuat kami lebih taat lagi, mentaati setiap apa yang Tuhan ingin, kami mau mengerjakannya. Tolonglah supaya hidup kami yang sekarang tidak disilokan oleh hidup orang lain, tetapi kami sungguh-sungguh mengerjakan bagian kami sendiri, mengerjakan kesempatan kami sendiri. Dan tolonglah juga supaya kami tidak berlaku serong ke kanan dan ke kiri, tetapi sungguh-sungguh lurus menghadapi hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi teman-teman yang ada di rumah juga, yang ada di gereja di sini, tolonglah supaya hidup mereka, studi, juga pekerjaan, juga keluarga mereka Tuhan berkati. Masing-masing teman-teman juga makin mengalami Tuhan, pengenalan akan karakter Allah yang terus mengampuni hidup kami ketika kami melakukan kesalahan. Terima kasih, ampuni jika ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan di dalam kami bersekutu saat ini. Setiap apa yang kami terima, maka izinkan firman Tuhan itu tidak masuk dalam hati kami dan keluar dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh bertumbuh dan berakar kuat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC dan sang leader. Terima kasih. Ya, bersyukur ya teman-teman, hari ini kita sudah bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Selanjutnya untuk meresponi firman hari ini, mari kita pujikan KJ 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kami
sebelum mengakhiri PA kita hari ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama firman-Mu. Walaupun kami belum dapat bertemu secara langsung, terima kasih untuk Kau boleh senantiasa memfasilitasi kami sehingga kami boleh terus belajar firman-Mu bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh tolong bangsa Indonesia untuk boleh melawan virus COVID-19. Kau juga kiranya yang tolong bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia boleh pulih dari segala bencana alam yang saat ini sedang menyerang bangsa ini juga Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang masa-masa sekolah online. Kau juga yang boleh tuntun, Kau yang boleh sertai, Kau yang boleh beri kami masing-masing hikmat untuk kami boleh sungguh-sungguh dalam sekolah walaupun masih dalam suasana online Tuhan. Kau juga kiranya berkati kakak-kakak kami yang sudah bekerja, kiranya Kau yang boleh jagai kesehatan mereka, Kau yang boleh terus kuatkan mereka untuk senantiasa boleh sungguh-sungguh dalam pekerjaannya masing-masing Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami, keluarga kami. Kau yang boleh jagai mereka, Kau yang boleh senantiasa sertai mereka, beri kesehatan. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas keluarga yang boleh Kau berikan dalam hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menyelesaikan PA kami pada hari ini. Kiranya pujian-pujian yang kami naikkan tadi boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarlah firman yang kami terima hari ini boleh benar-benar kami laksanakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup PA kita hari ini, mari kita naikkan satu lagu pujian, Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tadi dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tadi dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di PA online kali ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa menyaksikan PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.